Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan langkah-langkah untuk membuat layout peta. Setelah kalian melakukan analisis citra lalu mengatur berbagai macam layer dalam Quantum GIS, maka kalian sudah bisa melakukan pencetakan peta pada media kertas yang akan kalian lakukan menggunakan printer. Namun peta yang sudah kalian buat ini belum memiliki settingan layout yang pas untuk kertas yang akan kalian gunakan, sehingga dibutuhkan layouting untuk mempersiapkan hal tersebut. Hal pertama yang harus kalian lakukan adalah memilih menu ini, create print layout, kemudian kita berikan nama singkat saja, misal Citra L8 Aceh Tengah. Kemudian kita klik OK, dan di sini akan muncul lembar kerja untuk membuat layout peta. Seperti yang kalian lihat di sini, sudah ada kertas A4 sebagai media kerja kita. Jika kita memiliki kebutuhan yang lain, misalkan ingin menggunakan kertas ukuran A3, kita bisa menggunakan klik kanan pada media kertas dimanapun. Kemudian kita pilih Page Properties, dan di sini kita bisa memilih ukuran kertas yang kita inginkan. Kemudian orientation bisa kita ubah, baik itu landscape maupun portrait, dan ukuran kertas. Kemudian hal selanjutnya adalah jika kita sudah memutuskan untuk menggunakan kertas dan orientasi yang akan kita gunakan, hal pertama yang kita lakukan adalah membuat border peta. Border peta atau bingkai peta kita bisa gunakan dengan menggunakan fitur Add Rectangle. Ini tujuannya adalah untuk estetika, karena biasanya dalam pencetakan peta itu sudah ada bordernya. Dan ini tergantung, biasanya setiap lembaga memiliki ketentuan estetika masing-masing. Namun untuk pembelajaran kali ini, saya menyarankan untuk menggunakan border peta. Setelah memasang border peta seperti ini, kita bisa masukkan peta yang kita inginkan, pilih Add Map, kemudian kita drag seperti ini, dan muncul peta yang ada di sini. Kemudian jika kita melihat bahwa ukuran peta atau area cakupan peta ini kurang proporsional, kita bisa mengubahnya pada menu skala. Di sini skala 960.000 sekian, kita ubah misalkan menjadi 700.000. Terlihat di sini bahwa ukuran peta sekarang sudah agak proporsional. Area point of interest atau area of interest dari peta ini sudah terlihat secara optimal. Lalu karena ini agak terpotong, kita perbesar sedikit. Kemudian kita kembali ubah menjadi 700.000 seperti ini. Jika kalian mendapati peta kalian posisinya tidak cocok, kita bisa menggunakan Move Item Content, sehingga peta ini bisa digeser-geser tanpa harus mengubah posisi dia dalam lembar kerja. Seperti itu. Kemudian untuk yang selanjutnya, untuk CRS atau Coordinate Reference System, kita gunakan EPSG 4326 seperti ini. Jika di komputer kalian belum muncul pilihan ini, kalian bisa memilih yang Select CRS, kemudian Filter, dan ketikkan 4326. Dan kalian bisa memilih ini, lalu klik OK. Seperti itu. Yang selanjutnya adalah memasang grid atau garis astronomis pada peta. Kita bisa melihat di sini ada menu grids, kita klik tombol plus dan kita pilih grid 1 dan pilih modify grid. Grid type solid. Solid ini menandakan bahwa garisnya lurus, penuh. Kemudian use map CRS, biarkan seperti ini, dan biarkan juga dengan map units, dan kita pilih misalkan untuk interval di X itu 1 dan di Y itu 1. Namun bisa kita lihat garis yang muncul di sini ternyata terlalu sedikit, sehingga kita bisa turunkan agar menghasilkan garis yang lebih banyak, dari 1 menjadi 0,7 misalkan. Kemudian untuk Y-nya kita lakukan hal yang sama,
sehingga muncul beberapa garis dan ada 4 titik perpotongan seperti ini. Jika kalian ingin menggunakan garis yang lebih rapat, maka turunkan kembali menjadi misal 0,1. Namun di sini kita lihat bahwa garisnya terlalu banyak sehingga mengurangi estetika dari peta itu sendiri. Oleh karena itu, saya sarankan cukup gunakan 0,7. Setelah itu, kita bisa melihat perbedaannya. Grid type itu menghasilkan garis yang solid seperti ini jika pilihannya solid. Jika kita memilih cross, maka hasilnya hanya perpotongannya saja. Ya, mohon maaf, ada oke. Kemudian jika kita memilih marker, maka dia hanya menghasilkan sama seperti ini. Kemudian jika frame, oke, maaf, ada sedikit kesalahan. Oke. Kita ubah. Oke, kita kembali lagi kepada grids. Di sini kita menggunakan grid type solid, kemudian interval X 0,7 dan interval Y 0,7. Lalu setelah itu, kita masuk ke dalam frame, kita pilih zebra yang akan menghasilkan garis-garis hitam putih seperti ini, atau misalnya interior ticks atau exterior ticks, dan kalian akan melihat perbedaan nanti antara setiap tipe. Silahkan kalian eksplorasi untuk setiap jenis-jenis ini. Di sini saya akan melakukan zebra dengan ketebalan 1 mm. Setelah itu, di sini saya akan menggunakan draw koordinat untuk menambahkan angka-angka pada setiap garis yang hasilnya seperti ini. Kemudian format kita bisa pilih, ada desimal with suffix, di mana di sini akan muncul huruf E dan juga huruf N. E itu menandakan bujur timur atau east, dan north itu adalah lintang utara atau utara. Di sini saya akan menggunakan degree, minute, second with suffix seperti ini, sehingga terlihat berapa derajat, berapa menit, dan berapa detik. Lalu untuk posisi ini kita lihat bahwa dia keluar garis. Kita ubah untuk yang left menjadi vertical ascending sehingga hurufnya menghadap ke atas vertikal, dan untuk yang right saya ingin menggunakan vertical descending sehingga hurufnya menghadap ke bawah. Lalu setelah itu saya ingin menghilangkan desimal yang ada di sini karena saya rasa cukup hanya untuk detiknya saja, yaitu di koordinat precision. Di sini angka 3 kita ubah menjadi 0 sehingga tidak ada angka di belakang koma. Seperti itu. Demikian untuk video layout pertama ini. Kita akan lanjutkan pada video yang selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.